jamuan makan untuk kerabat. Tidak ada yang lebih dicintai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam daripada kaum kerabatnya sendiri. Setelah 3 tahun, turunlah firman Allah yang memerintahkan agar beliau berdakwah kepada kerabatnya. Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Dan rendahkanlah dirimu kepada mereka yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Kalaupun mereka tidak mau mengikutimu, katakanlah, aku lepas tangan dari segala perbuatan kamu dan bertakwalah kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Asy-Syu'ara Surah ke-26 ayat 214-217. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengundang makan keluarga besar beliau. Mereka pun datang, Muhammad beri aku arak, seru seorang paman beliau yang bernama Zubair. Namun Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hanya menyuguhkan susu. Setelah mereka makan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berdiri dan berkata, saya tidak melihat ada seorang manusia di kalangan Arab yang dapat membawa sesuatu ke tengah-tengah masyarakat lebih baik dari yang saya bawakan kepada kamu sekalian ini. Kubawakan kepada kamu dunia dan akhirat yang terbaik. Allah telah menyuruhku mengajak kamu sekalian. Siapa di antara kamu yang mau mendukungku? Setelah sesaat terpesona, semua orang menggerutu dan bangkit hendak pulang. Namun mereka kembali terperangah ketika Ali bin Abu Thalib yang masih remaja bangkit seraya berseru lantang, Rasulullah, saya akan membantumu. Saya adalah lawan siapa saja yang engkau tentang. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menepuk bahu Ali sambil berkata kepada yang lain, inilah saudara saya, pembantu, dan pengganti saya. Ikuti dan patuhilah dia. Mendadak tawa hadirin meledak. Seseorang berkata kepada Abu Thalib, ia memerintahkan engkau supaya mendengar dan mematuhi anakmu sendiri. Kemudian, semua orang bubar begitu saja. Tidak seorang pun di antara para undangan yang tertawa terbahak-bahak itu menyadari bahwa di antara mereka akan ditebas Ali memang bersungguh-sungguh dengan kata-katanya itu. Setelah kerabatnya sendiri menolak, apa yang akan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lakukan? Seruan di Bukit Syafa. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menaiki Bukit Syafa. Kemudian dengan suara lantang, beliau memanggil-manggil, wahai orang-orang Quraisy. Wahai orang-orang Quraisy. Penduduk Mekah yang sibuk dengan urusannya terkejut dan menoleh. Muhammad berseru dari atas Syafa, seru mereka. Seketika, orang-orang datang berduyun sambil bertanya-tanya khawatir, ada apa? Ada apa? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memandang kerumunan orang di bawah yang menatapnya dengan wajah penuh tanda tanya. Bagaimana pendapat kalian kalau kuberitahu bahwa di balik bukit ini ada pasukan berkuda yang siap menyerbu? Percayakah kamu kepadaku? Tanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kami percaya, jawab orang-orang yang berkerumun itu. Kami tidak akan meragukan kata-katamu. Tidak pernah kami mendengar engkau berdusta. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menarik napas dan menyampaikan seruannya, aku mengingatkan kalian sebelum datang siksa yang amat berat. Wahai orang-orang Quraisy, Allah memerintahkan aku untuk memberi peringatan kepada kalian bahwa yang terbaik bagi kehidupan dunia dan akhirat adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sahabat fillah, sejenak orang-orang tampak terpesona. Namun, Abu Lahab yang juga hadir di situ, dengan cepat naik darah. Ia berseru keras-keras mencaci Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, celaka engkau, Muhammad. Binasa dan celakalah seluruh hari-harimu. Hanya untuk omong kosong itukah kamu mengumpulkan kami? Sahabat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak berkata apa-apa dihina sekeras itu. Beliau hanya menatap tajam wajah Abu Lahab. Setelah teriakan Abu Lahab itu, orang-orang Quraisy seperti disadarkan dari rasa terpesonanya. Mereka bubar dengan bermacam tingkah. Ada yang mengerutkan kening, ada yang berbisik-bisik, ada yang melirik Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sambil tersenyum mencibir. Hinaan Abu Lahab itu tidak dibiarkan Allah, turunlah firman yang mengutuk perbuatan itu. Turunnya surat Al-Lahab. Sahab firman Allah yang turun mengenai Abu Lahab adalah, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, neraka. Dan begitu pula istrinya, adalah pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Al-Lahab, surah ke-111 ayat 1-5. Wahai Abu Lahab, sekarang apa yang akan engkau katakan? Dengarlah, keponakanmu Muhammad tidak akan pernah lagi bungkam terhadap orang yang menentangnya.
Keponakanmu Muhammad tidak akan pernah lagi menerima caci maki dan hinaan dari siapapun sekalipun dari pamannya sendiri. Jika caci maki itu ditujukan pada ajaran Allah yang dibawanya. Keponakanmu Muhammad bahkan siap terjun ke medan laga untuk menghadapi orang-orang yang sombong dan congkak seperti dirimu. Wahai Abu Lahab, dengarkanlah. Dengarkanlah firman Allah yang baru turun itu. Bukankah firman itu seperti gelegar petir yang menyambar dirimu? Dirimulah yang binasa, Abu Lahab. Seluruh hari-harimulah yang binasa. Binasalah kedua tanganmu dan sungguh engkau akan benar-benar binasa. Binasanya Abu Lahab. Nama asli Abu Lahab adalah Abdul Uzza. Abu Lahab artinya si umpan api. Ada riwayat yang mengatakan bahwa matinya Abu Lahab karena tidak sanggup menahan derita mendengar pasukan Quraisy dikalahkan kaum muslimin pada perang Badar. Ada riwayat lain yang mengatakan Abu Lahab mati karena cacar dan baru berhari-hari kemudian mayatnya ditemukan. Ummu Jamil. Selain Abu Lahab, ada seorang lagi yang amat murka dengan turunnya surat Al-Lahab. Dia adalah Ummu Jamil, istri Abu Lahab. Begitu mendengar bunyi surat Al-Lahab yang disampaikan orang kepadanya, hati Ummu Jamil menggelegak marah. Ia keluar rumah dan berjalan ke sana kemari mencari sasaran pelampiasan kemarahan. Tidak lama kemudian, ia bertemu dengan Abu Bakar. Amarahnya naik ke ubun-ubun. Apa maksud temanmu melantunkan syair tentang suami dan diriku? Bentak Ummu Jamil kepada Abu Bakar. Abu Bakar mengerti bahwa yang dimaksud Ummu Jamil adalah Rasulullah. Sebenarnya, saat itu Rasulullah ada di sisi Abu Bakar, tetapi Allah menutupi beliau dari pandangan Ummu Jamil. Sehingga Ummu Jamil tidak melihat Rasulullah YG sedang berada di samping Abu Bakar. Demi Allah, temanku itu tidak pandai bersyair. Sanggah Abu Bakar. Bukankah temanmu itu mengatakan bahwa di leherku ada tali dari sabut yang dipintal? Ummu Jamil meraba-raba lehernya. Di leher itu, ada untaian kalung yang amat indah. Ia mempertontonkan perhiasannya itu kepada Abu Bakar sampai Abu Bakar merasa jengah dan memalingkan wajah. Inilah tali sabut yang dimaksud temanmu itu? Ejek Ummu Jamil sambil tersenyum. Tidakkah ini merupakan tali sabut paling indah di dunia? Ummu Jamil kemudian berlenggak-lenggok genit sambil mempermainkan kalungnya. Ia tertawa dengan congkak. Abu Bakar tidak membalas, beliau cuma memejamkan mata. Melihat Abu Bakar yang tetap tenang, Ummu Jamil melengos pergi sambil mengomel. Semua orang Quraisy tahu bahwa aku adalah putri kebanggaan mereka. Seperti suaminya, Ummu Jamil sangat membenci Rasulullah dan kaum muslimin. Begitu bencinya sampai ia menyuruh budak-budaknya melemparkan kotoran dan batu kepada Rasulullah setiap kali beliau lewat. Dan menebar duri-dua di jalan yang akan dilewati oleh Rasulullah. Catatan tambahan. Ummu Jamil, istri Abu Lahab ini adalah wanita yang sangat cantik. Jarang ada yang bisa menandingi kecantikan Ummu Jamil di tanah Arab saat itu. Makanya ia diberi nama Ummu Jamil yang berarti, ibunya kecantikan. Tapi sayang kecantikan wajahnya tidak diikuti dengan kecantikan hatinya sehingga gagal melihat cahaya hidayah yang dibawa oleh Rasulullah.